ini apa otaknya dong selama mengerjakan itu kayak rada Otaknya. membayang-bayangkan membayang-bayangkan nah lebih tepatnya gitu Apa tuh bukan lah kali? yo gak salah gitu. Apa tuh? Wih gila berarti Rebo besok ini udah terakhir nih atau masih ada lagi Iya, itu terakhir. wis terakhir terus legoyo wis lepas Dibilang lega sih enggak ya. Soalnya semester 6 ada IoT sama MDP. wah berat ya praktikumnya berat ya Ya, wah lah ya ya wes siap semester 6 apa yang kamu siapkan gak kesehatan sempet ya mental sih. Ojo kena mental sih. Aman, Semangat. aman, aman. Masih ada magang, masih ada TA. Jangan kena mental dik. Aman, aman. Iya, 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 iya. Eh, Hmm? nggak apa-apa. Hah? Ya, lu nggak Oh, ikut. selalu gak rego. Ayo teaser kok waduh. Waduh. Seru gak? Bisa gitu. Mohon maaf ya, ndak diajak. Oh gak ya. MDP Aku itu mengajak diriku ini apa? sendiri. Mobile. Oh ngajak. Oh alah, cek sakno. Oh enggak ya, sorry. Gitu. Gitu. Loh. Loh enggak mesti dari on mic, bujat, off mic. enggak ngajak. enggak Oh loh. enggak ya. Oh iya. Oh iya. Sorry. Susan. Weh, Suka gimana negatif harimu, thinking. Jess? Asik. Pasti tidur. Tuh, Asik. susun lu. Full tidur ya? Tuh, susun Oh tuh. enggak ya. HC. Loh, Negatif thinking Loh. terus ah. loh. Ya makanya sekarang cerita dong apa yang kamu lakukan. Kan ya. Loh, gak jawab. Berarti tidur. Wes, Loh, tidur. Itu kan susun. Aduh. Aku enggak sih. Mana ada. Ngapain? Ya, itu sih menyelesaikan kami project. Wih, ngeri. Gimana progresnya? Enggak lo ngerapiin dikit. Udah selesai. Wah, jago. Tuh, Sarkas. Wah, aku emang tuh, Kenapa? emang ini penerusnya gembala kita ya. Betul gak? Aduh, layak saya. Aduh. Aduh, kok bisa aduh. Kamu ngapain aja? Terus ngapain lagi? Hah? Aku. Heeh. Hah? Kamu dulu. Silakan. Tadi habis keliling-keliling di barat sih. Habis keliling-keliling pergi barat, terus pulang-pulang tepa. Langsung mantap emang. Kok gak on cam? Hari gitu. Oh iya tadi dihalangi Cevel loh. Dihalangi aku. Dihalangi Cevel. Aduh. Memang Cevel. Aku benar. Apa salahnya orang polos seperti ini? Boleh gitu, Rik. Iya salah. Sorry. Salah. Minta maaf, Rik. Iya, sorry aku. Salah ya. Semangat Cevel. Sorry ku.
Harus tak ketapel namanya. Tabel es batu. Loh, sebentar guys. Wait. Oke. Dek. Set. Weh, muncul. Ayo yang lainnya mana guys? Yuk. On cam. Yang bisa on cam yuk. Gimana harinya Kak Denny Susastro? Oh ya. Waduh. Selalu mana ya? Mana yang lain? Wah, 5 things about you gak sih Kak Denny? Waduh, loh. Geset kok. Tuh, mana? Oce sama siapa namanya? Nah, mixer itu siapa namanya? Ashley. Ashley. Ayo. Selalu Ganti merek mixer. baca chatku. Oce kayaknya jam 7 kayaknya. Oh, Halo, Helen, ada Rego, ada Devi. Hari ini ada Devi, ada Nicholas Nathanael. Aduh, siapa nih? Nikmat. Niknat. Niknat. Niknatnya apa sih? Niknat. Oh ya, panjangan. Namanya Juga kepanjangan. Ya, loh. Jadi nggak tahu nama panjangnya. Ya kan? Oh, ada Niknat. Gak tahu aku nama panjangnya. Lupa aku. Ya Allah. Kebanyakan ngoding memang. Iya, kebanyakan main ini. Apa namanya? Game City City Building. building. Saya sudah siap jadi presiden habis ini. Wits. Habis Pajaknya berapa? dimarahin rakyat gitu. Terus, Oke. dah. Kalau di belakangku semuanya jadi anakku itu semua sejahtera. Wis. Habis dimarahin Taksnya rakyat berapa gitu. dong? Dimarahin. Emang iya. Lah, tadi Dipakai ngomong rakyat. Cuma semua 7%. Hipotes Juga rakyat nggak? gagal banget sesuatu. Hmm. Oh, makan apa tuh? Tahu sih. Oh, kukira pohung. Oh enggak ya. Kamu. Kan Oh, iya, sorry. nggak boleh. Sorry. Ngawur. Kanibal saya. Shondo, katanya iya mau join. Tuh, Devi kerja di mana, Dev, kamu sekarang, Dev? Hah? Hmm. Lagi mencari. Wah. Wih. Rencana sih satu jurusan atau pokoknya dapat. Ayo masuk ke desain sih. Menyenangkan sih. Papa tahu. Desain obat itu juga perlu sih supaya Hmm. lebih menarik gitu buat bocil-bocil. Mana kan? Oh iya, coba kita chat. Valen. Valeri belum ya? Sama satunya siapa lagi tuh? Valeri. Misha, oh Misha nggak sorry. Pertengahan Februari kayaknya. Minum tuh gitu namanya. Nanti habis saya tunjukin apa namanya code aku. Was. Sejahtera sekali. Tadi kebakaran. Oh, iya. Kebakaran.
Mana Oce? Oke Oce. Mana oke Oce? Oke. Waduh. Waduh. Bukannya udah bubar. Oh enggak ya, salah. Sorry. Apa? Bukannya udah bubar. Oh enggak ya. Minum. Oh, ini siapa? Kak Len lagi sakit katanya, lagi istirahat. Loh, Sakit Atit. apa itu? Atit apa? Bikin sakit hati ya Ritnya gue Erik. Astaga. Ini Lo itu habis deep talk sama enggak serius. Sama Enggak jadi. TikTok. Nanti disalahin. Enggak wis. on cam. Ya memang Hirup, salah. ayo on cam. Apa? Ya, salah. Wih. Wah, ini Oce. Ini Halo. Oke. Kok gak muka aku ya? Mirip ya. Pepe nih. Mantap. Jasad Bener. langsung terguncang. Pol. Bener kok. Tak dukung sih kok. Mirip. Ayo, Jess, kamu itu ya di HP-mu isinya Silus ya, Jess. Stylus itu apa? Astaga. Itu cowoknya Karakternya. Stylus. Stylus. Oh. Lucu. Oh, lucu. Oce, mana Oce? Ben, mana Ben? Oce. Iya. Oh, lagi keluar. Loh, Kak keluar. Aduh, Loh. Ya, tapi di Kemute. gamenya disuruh nyapu lantai, suruh Hah? Di game. Ah. Oh iya dah. Aku iya? lihat temenku Wih. main. Nyapu lantai, Main. lap-lap temanku. Bukan aku. Temannya dilap. Kok gitu? Bukan temanku yang dilap, abang. Oh, sorry salah. Temanku main game. Ada kartu itu. Nah, itu kartunya tuh disuruh nyapu lantai. Ngelap-ngelap jendela. Wih. Oh iya dah. Iya. Baru tahu game seperti itu. Baru tahu. Yo, oncam. Ayo, oncam sih. Ayo. Lu Oce keluar, Oce terdepak, buat apa ini? Apa ini? Hei. Hilang ada. Sopo gitu kok kan kap ayo Oce Gustaf Ignat and Rego ayo halo Rego go Pak Alain Oce, apa kamu sudah bisa mendengar suara kita yang indah ini? Kecuali suara Erik. Apa? Oce. Sepantau ini sedang memadamkan api di kotanya. Kobongan. Ada rakyat yang teriak. Waduh, Oce nggak ada suaranya, Oce. Halo. nah Masuk. akhirnya Maaf. ampuni Oke, terima kasih. sama-sama Terus Oce nggak ngapa-ngapain kayak
Terus pengen ketawa ya. Wih, nggak habis mandi tuh kalau lecek banget. Ya nggak sih? Nggak lah. Nih. Apa Iya. aku mandi? Ya, gue harus mandi dulu deh. Nih. Oce, Saya mana temanmu Oce? owlnya itu binatang apa sih? Owl. Hah? Bang tuh apa itu? Ini dah. Boneka. Eh, Ini Hang Yodon, oh. Sanrio, temannya Hello Kitty. Oh, Kok ini kok mirip ya? Pas mirip kan ya lihat. Apa ya? Doer ya dah. Oh sekali. Oke. Ya, iya. Ada orang ya dah. Iya. Ada itu. Tengah aja. Kita kan nggak pernah ngerasain di belakang, di depan langsung. Kan katanya nggak boleh ngomong dari belakang. Nah, makanya kita ngomong dari depan. Asik. Terlalu depan kayak. Wah, ada yang masih berusaha on cam nih dia. Ada yang berusaha on cam tapi nggak bisa ditolak. gimana harimu Oce? Ya begitulah. Ya apa ya, C? Ya nggak apa-apa. Aku tanya siapa? Oke. No, Eric kan on cam kan. Yuk, 2 menit ya. Aku tak mandi sebentar. Ayo ngobrol dulu. Ya guys, emang gitu mandinya emang 2 menit. Nah, mohon maaf guys, kepental. Kepental tadi. Broken. Loh, kok hilang yang liburan di pantai? Lagi mandi di bagian lain pantainya. Berarti di tengah laut. Di antara pohon kelapa. Pakai apa? Pakai air Pakai kelapa. Mantap. Sungguh menyehatkan kulit sekali. Nggak peliket sih. Apa? Peliket sih. Masa? Gak lah ya. Cobaan. Loh, pokoknya jangan dikasih gula. Ya toh. Betul gak? Ya. Dia makan Wih, makan apa itu? sih? Coklat? Is that coklat? Oh, kayak melting gitu gak sih? Wih. Wih, nah. Mau. Beliin. Tak beli no Yupi Nggak wes. usah. Godiva. Apa? Aku Mohon ya maaf. mau. Mohon maaf, nggak gitu konsepnya ya, tolong. Tolong. Terima kasih Eli, baik banget Eli. Gak gitu. Gabur. Tolong tweetnya siapa? Aku tak minta korban sih, oh ya. Kaget langsung. Enak nguap. Ngelek. Semangat kelek. Shalom.
Sini kan Agak ada- ngelek, agak ngelek, agak ngelek. Ngelek, ngelek. Susah Ya, ya. kamu ngamen aja Oh Erik. iya tuh. Nanti duitnya buat beliin kita makan. Ah. Kamu Makan kamu apa? ngamen di daerah ini di daerah Mana? pecinan sana yang ada susu ai-ainya. Terus kamu nyanyi lagu lagu rohani yang buat anak kecil. Loh. Oh, tak kira nyanyi lagu Mandarin. Oh, enggak ya. Boleh. Hmm. Lagu Iya. ini apa? Rohani versi Mandarin. Woi. Dapet sih langsung. Atau Iya. laris. Terus pakai penglaris. Nah, Kan kamu sudah sepaket tau, Rik. Kan kamu kebiasaan ngepet kan. nggak gitu. Nggak gitu. Nggak gitu. Jadi satu tau, two in one. Ngawur. Ngamen dan ngepet. Jadi satu. Ngawur. Nggak bahaya, Tah. Ngawur. Kalau gitu ceritanya aku sudah berpenghasilan 1 M per hari. Oh, enggak ya. Mana lilinmu ke sini tak jagain. Nanti Apa? kalau kamu sudah mana lilinmu sini tak jagain. Kalau udah banyak nanti tak tiup. Namanya tuh kreator. Jahat sih, jahat sih. Jess, bantuin lah Jess. Buat oh gak sih, salah orang. Salah orang. Gak wis. Nge-mute aja kamu Jess. Diam kamu. Loh, jadi kamu aku Iya, on mute. On mute. On mic. On mic. salah sih. On mic kamu. Aku sedih kamu Jess, aku ngamuk Jess. Aku balik meja sedih kamu. Balik match. Jadi Yesus. Semakin serupa. Iya. Jess. Nanti On aku mic. hujat masih makan. Oh. Oh alah. Yes. Jangan lupa ya Cek guys, makan. nanti Jumat Agung ada special performance ya kan, kita live drama. Nah nanti Erik dapat cuti 40 kali di sana. Ah, Jangan lupa ya guys, diramaikan. jadi. Jadi, siapa bilang nggak jadi? Nanti kita beli Kalau- cambuk guys. Kita beli cambuk beneran. Diguyu aku tambah. Bukannya mendalami, diguyu. Oce mungkin mau ikut Oce. Jadi Ya, kan Bu. kan password Oma itu nggak cuma satu ya toh. Nah, Nah, jadi itu. Jadi nanti ceritanya waktu Jumat Agung ada live drama Oce. Jadi nanti Erik itu cosplay jadi Yesus. Dia dicambuk 40 kali. aku yang nyambuk boleh. Boleh. Kamu kok berpihak ke Cevel gini? Tidak, kamu tuh gak ada temennya di sini Erik. Kita, oh tuh, Astagfirullah. siapa panggilannya? Chestnut ya? Chestnut. Chestnut, betul. setuju. Astagfirullah. Jadi Minoritas. Loh, kok jadi juga? minoritas. Kok jadi Loh, juga? Maksudnya itu suaranya kita lebih banyak. Suara, Alamak. Maksudku- Speechless saya. maksudku suara kita lebih banyak. Suara saya dan Ceveli lebih banyak. Ayo kenceng-kencengan aku enggak ya, sorry. Salah. Sorry. Devi juga mau ikut sih. Mau ikut mencambuk Erik juga. Jadi nanti rencana sudah ada 4 orang, berarti 4 kali 40, Alamak. 160 Erik. Siap-siap ya. Gak gitu hitungannya. Gak gitu hitungannya. Ngawur. Jadi apa? Nanti kita check out. Kita check out cambuk 4
C, mau tanya C. Hah? Kan kalau nggak salah yang saat teduh kemarin itu kan ngomong nek misalnya mau apa sih yang bagi-bagi makanan itu toh kalau Oh nggak iya. salah. Mm-mm. Ah, itu kira-kira kapan ya sih? Kemungkinan hari Sabtu sih. Akhir Akhir Januari. Januari. Akhir Oh, akhir Januari Januari. kemungkinan hari Sabtu lah. Kenapa? Mau ikut aja. Hei. Eh, Hei. Ayo. Makanya aku tanya dulu, maksudnya nek misalnya bisa jame sama hari sama tempatnya kan aku kan pengen ikut juga bantu gitu kalau misalnya berkesempatan. boleh. Hei. Ditunggu kedatangan ke awal. Kedatangan. Ya, semoga bisa. Saya Wes. usahakan. Asik. Nah, nanti silakan di kontak Cevel. Nah, Nanti Yes, yes. siapa tahu ada Apa, pertanyaan. Siapa tahu ada pertanyaan gitu. Tanya aja langsung Cevel. Tembak aja. Tembak tanya. Oke. Jadi kapan Jadi mau kapan cambuk? kayak gitu. Aduh, Devi bilang semakin banyak semakin baik. Betul Nggak sih. Betul. Enggak gitu. Enggak gitu. Mainnya tidak begitu. Tolong. Kok 40 kali 4? Shock saya. Aku shock. Shock aku. Jadi apa namanya? Sahabat yang baik itu merelakan nyawanya untuk teman-temannya. Enggak. Buat apa? Masalahnya buat apa? Enggak gitu konsepnya. Jadi Yopi. Aduh. Shalom Yopi. Shalom, JOP. Yopi cukup. Tolong 40 kali 4 Yesus saja. Yopi rencananya Jumat Agung nanti kita ada live drama Yopi. Gitu. Nanti Erik bilang Erik bilang Jangan dia mengajak mau kubu lagi. Jangan mengajak kubu lagi. Erik bilang Udah. dia mau cosplay jadi Yesus Yopi. Nah betul. Nah jadi Ingat lagi. kamu JOP mau ingat lagi. join the club gak ya? Sementara ini ada Waduh. sementara ini kita ada 4 member ya. Nah kalau kamu join juga jadinya 5. Nanti 5 kali 40 kita mukulnya. Ngawur. 5 kali 40. Ngawur. Jadi apa? Jadi apa? Mainin peran nggak boleh nanggung. Mohon maaf, 5 kali 40. Yesus aja 40. Gak sampai. 40 gak sampai. Aku 5 kali 40. Kau tolong kau. Aku mau dicambuk 5 kali 40 kau. Ngawur kau. Waduh, gak ditolong. Tahu. Kan kamu kan itu apa namanya nggak dihina kan nanti waktu Jumat Agung, soalnya ada biasanya dihujat juga kan waktu sate. Nah jadi nanti waktu Jumat Agung kita cambuk kamu aja. Kan mungkin kita meludahi kan nggak boleh. Nah, jadi kita cambuk aja. Gak, sama aja. Tapi ya sih, memfitnah lebih jahat daripada membunuh, gak salah sih. Nah, ini nggak sampai membunuh kok. Tetap dosa. Dosa itu. Tetap nggak boleh. Apa dosa? Koko mau join the club nggak kok? Jadi kita sekarang sudah menggalang 5 member kok. Jangan. Buat Jumat Agung. Masa nego. Kok 5 kali 40 loh kok. Bayang nih kok. 5 kali 40. Nah, itu Denny masih ngisi kebakaran di kotanya.
ngawur aja. Masih tak teriak rakyatnya. Wah, Mana ada ya? turun Gimana turun aku. gimana, gimana itu? Ya tipu Tadi tsunami. tadi katanya apa? Tadi katanya apa? Apa? Oh, memang cocok jadi presiden, Wus. Kita tunggu ya, guys ya. 2000 berapa, Go? 40? 45? Waduh, Oh, pas emas 2045. Emas. pas masih jadi gak emas, jadi emas. Jadi perak. Terus dia mas kaca tidur masih ngomong naik. Aduh. Tuh, jelek. Nah, kita start dulu cewek, nanti aku tunjukin foto aku juga kaget kalian ya. Yang lagi terakhir banget. Berarti aku tuh paling suka jadi building guys. Aku mau beli Skyland nanti. Wush. Tuh ya, kayak situ Skyland. Tapi ya, nunggu promo lagi ya, kita cepet promo. Ya kan? Promo gak duit, gak jadi beli ya. Banyak sawit. Bisa loh di plug in itu, bisa ditambahin loh itu. Ada kan nambahin sawit gitu ya. Terus kasih ini ya, mana bisa dikasih bencana, furniture gitu. Oh, Luaks. Nggak boleh. Setidaknya pendidikan udah kasih duit banyak. Kayak di sini coba. Ya itu ya, Apa kita ini? bilang ya. Setidaknya aku memberikan anggaran duit pendidikan lebih banyak. Oke. Yesus. Sebenarnya nggak boleh gitu. Parah. Hmm. Oke, so kita mulai dulu. Jadi kita akan mulai. Jadi em, Sabtu ini, Insya Yesus kita ada event sport lagi. Jadi yang baru POC, PSL, ayo ikut. Setelah itu kita ada ciak makan-makan. Jadi kita setelah membakar memasukkan kembali sehingga input dan output balance gitu kan. Ada ada masuk, ya kan? Nah, jadi nanti semoga bisa di daerah tengah ya. Jadi aku pengennya di daerah tengah tujuan. Ya kalau nggak aneh ya, juga ya kan. Nah, tapi kalau nggak bisa ya seperti kemarin daerah Martel situ nanti. Ya, oke. Terus em, jangan lupa kita juga ada satu pelayanan baru. Kita ada Clipper, gitu. Jadi nanti untuk ngeklip semua sharing kita, terus worship kita, konten-konten kita semua. Kayak nggak kalian nanti dilihat di TikTok, kita sudah mulai ngupload 2 video yang lama-lama kita mulai upload lagi. Tujuannya satu sih sebenarnya kayak gitu, supaya orang itu kenal level ya. Gitu. Terus apalagi ya? Satu juga Insya Yesus awal Februari ya aku ngomong dulu ya nggak tahu terjadi atau enggak gitu kita bisa mulai offline lagi ya kan? Mungkin kita nggak tempat yang besar dulu karena aku ngelihat beberapa mulai magang mulai kerja dan di luar dari jam kantor yang sangat amat membanggongkan itu pulangnya ya kan. Nah jadi mungkin tempatnya agak kecil, mungkin kita sewa dulu sampai di titik kita sewanya lagi 2 tahun ya. Ya Yesus kita di tahun ini bisa punya tempat yang sangat tetap kita bisa dekorasi ya dan kita bisa sewakan. Gitu. Terus apa lagi ya? Don't forget BTL kita juga akan ada transformasi barunya. Kita kan ada something new terus, kita akan berinovasi gitu ya untuk hal-hal yang lebih apa ya, lebih lebih oke lagi. Nanti kita juga nanti aku pingin banget tahun ini kita ada semacam outbound gitu ya, like main games di mana gitu, yang juga akan diupload ke BTL, gitu ya. Jadi podcastnya kita juga rame, ya. Terus mulai minggu depan kita mulai streaming, jadi aku ini akan apa namanya, mulai ya harusnya minggu ini, cuman ya karena waktunya sangat padat, jadi nggak kerasa ya awal tahun ini bulan nggak kerasa deh aku jadi ya
waktunya sedikit mepet, jadi nggak bisa untuk setting karena kita pakai peralatan yang lumayan untuk streaming ke TikTok, gitu ya. Karena streaming TikTok juga butuh internet kencang ya. Kayak gitu. Ya, jadi kita mulai minggu depan aja streaming ke TikTok. Kalau secara offline baru kita pakai device offline ya, maksudnya device HP. Nah, tapi kalau selama kita online ya kita langsung streamingkan seperti itu. Gitu ya. Terus apa lagi? Jadi aku berharap kalau Clipper kalau mau join boleh. Tuh kita sangat amat terbuka untuk mulai ngambil bagian gitu ya. Apalagi sekarang juga sudah ada AI power apa tools AI yang juga membantu kan. Nah, jadi ya kita ambil bagian salah satunya lewat Clipper ini gitu ya. Terus apa lagi pengumumannya banyak banget hari ini ya. Terus sport sudah, video sudah. Di home kita akan terus berkreasi dari memberikan harapan lagi. Puasa kapan ya puasa? Puasa kapan ya puasa? Puasa. Kapan ya puasa tetangga sebelah ini? Maret ya? Februari. Maret ya, 18 Februari ya, 18 Februari. Ya, kita juga akan ada tetap juga kita akan mulai adain dua puasa. Nanti kita akan mulai dua puasa itu deket Jumat Agung, gitu ya, sampai Paskah. Gitu. Ya, nanti pada masa Paskahnya kita buat semacam ya kita selalu lagi kayak kemarin ya. Insya Yesus kita ya kemarin aku ngontak beberapa pembicara belum bisa makan itu waktu-waktu krusial jadi memang ya rada susah nyari pembicara tapi tak pasti aku pengen berharap setidaknya Jumat Agung atau Paskah ini bukan apa yang sharing lagi gitu ya beristirahat sejenak gitu ya. Nah nanti di bulan puasa kita pengen pengen banget ini juga belum share kemana-mana karena kemarin sempat gitu ya dapat ide untuk kita bagi-bagi takjil. Jadi kita ingin bagi-bagi takjil di beberapa titik Surabaya dengan kapasitas mungkin lebih ya murah ya takjil itu Pak. Ini aku juga kontak dekat rumahku ada puasa nanti masih mereka rame ya ini cuma 5.000 dapat es buah ya gitu. Aduh takjil paling enak itu ya. Takjil paling enak kalau sudah bulan puasa ya kampung nah, es kelapa muda sampai sirup waduh sudah juara es kopi orang masuk ya kan wah goceng dapat pakai nah rencananya kita pengen bagi-bagi es kopi dan semacamnya itu cuma 5.000 berarti kita bisa sampai ya kurang lebih 10 sampai 100 piece lah ya berapa 100 piece kita bagi di beberapa titik ya jadi biasanya itu berarti kurang lebih jam setengah 5 jam 5 ya oh jam 6 saya buka puasa mereka ya kan nah jadi dalam kita bagi-baginya setengah 5 karena seingatku mereka kalau Surabaya itu jam 5 lebih 2 kayak gitu kayak apal ya kan nah jadi kurang lebih jam segitu mereka buka puasa kayak gitu jadi kita harus bagi-bagi maksimal di jam 5 ya ini 4 titik Surabaya pusat ke atas barat timur sama selatan deh kalau selatan banget katanya jauh ya jadi itu kerinduan kita untuk bisa mulai bagi-bagi takjil right mungkin es kopi lah di rumahku murah sih gitu ya atau es buat semacamnya ya tapi kalau ada anak evil yang jualan nah kita bisa ngambil dari sana deh supaya jadi berkat ya itu pengumuman nih terus apa lagi ya terus kita ini kalau misalnya lebih banyak gerak ya sebentar bingung dan sebentar apa lagi ya ya production kita bakal mulai nanti kalau kalian lihat ada muka-muka ya sering muncul kayak muka Ruben muka-muka yang lain gitu kan nah apa namanya muka Ruben muka siapapun mulai muncul nah itu dari production kalau kalian mau join juga boleh kita mulai buat konten-konten gitu ya Insya Yesus di bulan Februari ya karena Januari ternyata sudah patut kalau kita push semua Januari hancur di saya ya jadi sudah banyak. Terus kita juga sama, kita akan mulai bagi-bagi untuk sebagai anniversary Hiva ya. Terakhir nih, banyak duit yang mengalir ya.
Jadi kalau kalian lihat kalian ansos gitu lah ya, terima nasib aja ya, kayak gitu. Nah, tapi maksudnya dari akhir bulan ini kita akan mulai bagi-bagi sebagai anniversary event kita, rangkaian anniversary sederhana kita. Kita akan bagi 100 piece makanan gitu ya, dan minuman gitu kan, di salah satu jalan gitu ya. Kalau kalian mau ambil bagian boleh, itu satu piece-nya 12.000, jadi kalian bisa mau sisihkan juga boleh, enggak juga enggak apa-apa, enggak nambah berkat, enggak mengurangi berkat. Ya nambah berkatnya berkat rohani lah ya, kayak gitu, berkat sukacita, damai ya kan, dan berkat jasmani itu baru mengikuti ya. Tapi itu dulu, jadi kalau kalian mau ngambil, murah sekali untuk kalian berpartisipasi kan, aku sengaja ngambil 15.000 tuh kalian mulai berpartisipasi kayak gitu. Nggak usah memaksa juga kalau memang nggak dapat kalian sing makan tahu tempe ya kan. Nah jadi kalian yang kasihan ya, bukan mereka yang kasihan gitu. Nah jadi pastikan kalian makan tetap enak, lupain itu makanan ini katanya enak ya kan. Barusan makan lagi ya kan. Barusan makan lagi beberapa jam lalu makan naik kerjaan. Nah, ini mah dibagi-bagi liternya gitu. Gitu. Nah itu ya. Jadi apa itu yang jadi pengumuman kita akan banyak bergerak di bulan ini. Hari ini kita bulan ini kita lebih banyak bergerak secara keluar. Tadi oh ya satu lagi kita akan mulai ada Foundation of Faith One. Kita akan mulai adakan di bulan Februari. Untuk tanggal pastinya belum tahu. Kali ini bersifat wajib untuk semua yang sudah pernah melayani dalam Bible. Plus kita akan ada juga ujiannya, kayak gitu. Jadi pastikan kalian bersiap dan hanya boleh membuka catatan yang pernah dicatat selama Foundation of Faith One. Kayak gitu. Ya, so jadi pastikan kalian ikut semuanya, termasuk yang coba tidak usah takut, ini tujuannya simple untuk memperkuat dasar kalian. Tidak ada ujian, aduh kalau ngomong ujian ya, mungkin refreshing gitu ya, refresh gitu ya, refresh gitu, gitu kan? Ya tujuannya simple untuk merefresh, dan ketika kalian ketemu sama orang yang mempertanyakan iman kalian, kalian bisa jawab dengan mudah, apalagi apalagi mereka mempertanyakannya dengan hal yang tidak berdasar. Justru lebih banyak mereka bertanya tidak berdasar sehingga kalian bisa jawab. Cuman karena kalian tidak pernah tahu, kayak aku ini contoh di gereja itu 5 tahun lalu dari good foundationnya seperti itu, aduh sudah lupa semua ya kan. Nah maka itu kita akan terus adakan secara rutin ya. Gitu. Ya, terkhusus pelayanan harus direnewa terus selama 6 bulan sekali ya, atau sampai ke ujian yang sampai ke Foundation of Faith yang terdekat gitu ya. Nanti tetap ada satu semacam ya kita lah ya, sertifikat yang kita lucu gitu kan. Jadi kalian bisa pasang di muka kalian, saya lulus gitu kan. Nah, jadi soal mencekam itu. Katanya sih kalau aku bahasa itu nggak susah kok ya. Gitu. Okay, so jadi pastikan kalian ikuti Foundation of Faith One ini dengan benar, karena yakin ilmu dari satu wahyu ini atau satu pewahyuan dapat rahmat dari rahmat itu nama orang, tapi apa namanya, hikmat gitu ya, gitu kan, hikmat itu apa namanya terus mengalir gitu ya, terus kita maksudnya hikmat itu terus tertanam dari kita dan terus berakar dari kita gitu ya. Ya kita mulai yuk. Iya, oke, ayo Feli berdoa Feli. Sebelum kita mulai sampai hari ini, kita sama-sama berdoa dulu juga. Terima kasih Tuhan buat pengetahuan untuk sepanjang ini Tuhan, kok kami boleh ada saat itu lagi Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan, Engkau yang menyertai Tuhan dari jalannya saat itu ini dari awal sampai akhir. Engkau juga memberi hikmat juga untuk Kudeni yang menyampaikan sharing hari ini Tuhan, supaya semuanya selalu selaras dengan hatimu, selalu selaras dengan apa yang menjadi firman-Mu Tuhan. Juga Engkau yang sertai Tuhan, supaya setiap sharing hari ini boleh jatuh di tanah hati yang baik. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan bersedia. Amin.
Oke. Wah, wah. Oke, so jadi kemarin kemarin tuh nanti ya, kayak gitu kan. Nah, sorry untuk berdiri secara daging, kebanyakan membangun negara, ya kan. Nah, jadi udah habis tenaga aku tuh membangun sebuah negara, kan itu tunjukkan nih, dengan bangga menunjukkan. Nah, so nggak tahu kenapa ya, karena mungkin sudah stressful karena dengan pekerjaan ya, jadi Tuhan memberikan hikmat tuh bermain juga ya dasar bandelnya aku aja, ya kan, udah di calling calling alasan nggak berbohong terus, ya kan. Nah tapi ya itu jadi kita hari ini ngomong tentang sorry, bulan ini kita kan ngomong tentang bagaimana tentang foundation, ya kan, fondasi dari kita melesat. Ya, kemarin di anniversary kita makan-makan sampai masak spaghetti aku, ya kan. Bangganya aku, ya Tuhan Yesus. Sean mana Sean? Sean mana Sean? Sama Valerie join ya nanti ya, telat ya. Oh iya, Len sakit guys, jangan lupa ditanyai keadaannya ya. Sama Yobi juga sakit, semua sakit hari-hari ini, jaga kesehatan guys ya. Jangan lupa ditanyai keadaannya. Jangan lupa, ayo kita kirim-kirim sesuatu, kirim makanan, kirim apa, yuk kita tanya-tanya kabar ya. Oke, so mana tadi? Ya, jadi aku ingat Sean dulu, nggak ada ya, yang alasan mandi ya kan. Oke, misalnya karena alasan mandi ya di calling ya. Oke, so jadi bulan ini kan kita ngomong tentang fondasi, jadi fondasi dari kita melesat, gitu kan. Tapi tiba-tiba aku kepikir sebenarnya ini temanya ada satu tema yang aku pengen bawain di hari ini ya, sebenarnya ke arah melesat, sorry, lebih ke arah kenapa jiwa-jiwa ini dilawat Tuhan gitu, kenapa perlu kayak gitu. Tapi ya Roh Kudus pasti tuntun apa yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau gitu kan. Dan hari ini kita ngomong tentang Mazmur Daud. Kenapa harus kita Mazmur Daud? Mazmur Daud ada 100 sekian. Semua kitab Mazmur nggak tulis oleh Daud ya. Jangan salah paham. Kayak gitu. Daud itu nulis kurang lebih kalau nggak salah ya 80%, 70-80%. Gitu. Ini ada namanya Badi Korah, ada yang lagi nulis Salomo nggak salah. Dan perlu memakan pisang, ya meskipun nggak enak ya kan. Nah itu aneh orang kok suka pisang gitu. Satu-satunya pisang yang aku suka itu cuma leker, pisang di leker kan agak kerasa. Ya gitu ya. Itu satu-satunya pisang. Aku mau ngomong terlalu capcuk dan terlalu kelihatan vulgar ya. Kayak gitu. Jadi nanti aja tuh. Nah, tapi kembali lagi kayak kita ngomong tentang Mazmur. Mazmur ini bagus karena Mazmur ini memang ya ada beberapa nasihat di sana, tapi ada beberapa Mazmur yang kita coba baca dulu ya sebelum aku lanjut. Kita buka Mazmur 107 ayat 1. Mazmur 107 ayat 1. Nah, kita coba baca sama-sama. Nanti kita juga baca beberapa pasal lagi. Ada 2 pasal sebagai contoh Mazmur Daud. Ya, gitu. Terus nanti juga kita akan pahami kenapa sampai kita Mazmur ini sebanyak itu. Gitu. Mazmur 107. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwa saya itu sama-lamanya kasih setia-Nya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara, selatan. Ada beberapa orang yang dipandang berantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Oke, kita di sini dulu. Jadi ini ngomong tentang bagaimana ngerasa sudah ditolong Tuhan. Mazmur ini dikeluarkan ketika posisinya itu setelah ditolong Tuhan. Jadi ngerasa benar-benar ngerasa kayak grateful gitu loh. Ngerasa kayak wah thank you Tuhan gitu. Ya kita baca dulu lagi 103, Mazmur 103. Ayat yang pertama. Sama nanti kita akan baca Mazmur yang sedikit berbeda dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku, pujilah hai jiwaku, dan janganlah melupakan segala
kebaikannya. Ini salah satu juga bersyukur. Ini juga sering ditaruh sebagai apa namanya pengingat untuk kita kita remind diri kita untuk kita terus bersyukur. Kadang jiwa kita atau batin kita itu nggak mau, atau batin kita nolak, nggak tahu juga sering pen-sharing atau orang-orang yang membaca ini sering memakai ini sebagai reminder ke dirinya sendiri. Oh, perlu aku ngerimain diriku untuk percaya ke Tuhan gitu, untuk kembali mengarah ke Tuhan. Karena bersyukur itu ngomong tentang bagaimana kita memusatkan kembali lagi bahwa kita ngerti Tuhan itu yang nomor satu dalam hidup kita. Bagiku bersyukur itu selalu itu. Karena kembali centernya harus Tuhan. Ya kan? Karena bersyukur itu kita mengingat siapa sih di balik ini, gitu kan? Siapa sosok di balik ini. Gitu. Nah, kita baca lagi Mazmur 22. Nah, coba kita lihat. Mazmur 22, isinya apa kira-kira? Wow. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu rusak di kala fajar Daud. Aku mengapa kau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Aku berseru-seru pada waktu siang, tapi engkau tak menjawab. Dan waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Loh, ini Mazmur yang berbeda lagi jenisnya. Kalau yang tadi bersyukur, merasa terselamatkan, merasa grateful, merasa blessed, ya kan? Tuh, yang ini malah kok seakan-akan kontra, gitu kan? Ini inkonsisten sekali, kepalanya kebentur gimana tuh? Gitu kan? Ini begini banget ya. Oke. Oke. Jadi Mazmur 22 itu kan juga berbicara tentang bagaimana dia ngerasa ditinggal, ngerasa alone, gitu kan? Ngerasa bahwa apa namanya? Ngerasa kok hal yang apa ya sering dialami oleh Genji gitu ya, Genji. Aduh, merasa semua teman kontak kok nggak bisa lah, itu kan. Aku lagi butuh, nah gitu kan. Terus, aduh aku lagi butuh bantuan sih, aku nggak bisa sih orangnya. Nah, itu sebenarnya juga yang dirasakan oleh Daud. Jadi ini adalah ungkapan hati dari Daud. Bukan Tuhan, bukan Daud cuman protes, tapi Daud di sini itu ngomong tentang mengungkapkan apa yang dia rasa secara jujur. Dan dia nggak jelek-jelekin Tuhan, dia nggak marah sama Tuhan. Ya, maksudnya dia nggak menjelek-jelekkan Tuhan, dia tidak mengutuki Tuhan, tapi di sini dia ngerasa apa, kayak gitu. Jadi bukan negatif dulu yang kok jangan enggak. Dia merasakan alone, merasakan kesepian, ya kan? Merasa di titik terendah pula, ya kan? Perasaan Mazmur 22 ini bagian dari hal yang mungkin maksudnya salah satu yang tersulit dalam hidup Daud gitu kan. Jadi berseru karena hal yang paling sakit bagi dia adalah ketika kan Tuhan menjawab gitu loh. Nah, hal itulah yang menjadi dasar dari Mazmur 22 salah satunya. Nah, jadi sudah ada 3 contoh di sini, semuanya berbeda-beda. Subjeknya sama tapi Mazmurnya berbeda-beda. Satunya bersyukur, satu yang ya juga masih arah bersyukur sih, cuman lebih karena ngerasa tertolong, ngerasa kembali lagi untuk mengingatkan diri itu untuk memuji Tuhan lagi, mengagungkan Tuhan, ya kan? Wah, ini ya Mazmur. Jadi, ya, iklan. Oke, iklan ya. Jadi parah nggak diiklankan sama Erik. Nah,
Maksudnya bahwa ada perbedaan-perbedaan yang kita menonjol banget loh sebenarnya. Kalau kita baca lagi dari beberapa yang lain itu sama, sing tiba-tiba dia mengagumkan, kadang tiba-tiba langsung bahkan dia ngomong sampai apa kayak Toroton tuh kayak komik gitu loh. Jadi kesenangan hatinya gitu kan. Wah macam-macam. Di titik benar-benar pengagungan gitu kan. Terus kalau lagi di titik kayak ngerasa kayak lonely lagi kayak gini. Banyak sekali. Memang nggak cuman Daud aja nulis. Memang ada Padikora, Salomo kalau nggak salah. Dan ada beberapa orang lain yang nulis. Nah, berarti kita bisa tarik garis bahwa dan itu begitu banyak apa namanya hal yang kita bisa lakukan. Seringkali kan kok awalnya dalam open worship toh kayak kanan kiri oh ngicing gitu. Ya paling dalam lihat belnya ya ini sebentar ya kan apalagi dengan tatapan-tatapan yang kayak apa lu gitu ngomong apa lu nangis gak lu gitu itu tipe pertama. Tipe yang kedua adalah melihat sensasi. Apa yang terjadi sih orang-orang ini? Nah, gitu. Itu orang kedua. Ya, gitu. Dia ngeliat temennya, nangis ya kan. Terus nanti nyambung ke yang ketiga. Ngerasa dirinya yang paling paling jauh dari Tuhan, gitu kan. Aduh, ini sanggup enggak ya? Aduh. Nah, kayak gitu. Ada orang-orang sih kayak gitu. Dan yang terakhir adalah ngerasa kayak, apa sih? Salah. Banyak tuh ketika kita pas open worship juga gitu. Atau kadang ngerasa templating, terus gitu dibaca masuk worship terus ngomong diulang sama 10 menit udah nggak ngerti oh gitu nggak tahu fungsinya juga nggak tahu masalahnya itu kalau tinggal tinggal masalahnya adalah nggak tahu biar keren gue sebelahku buat temen gue hidup gitu istakomat kami tanya gitu biar gak disidang tapi gitu kan baca mana lagi nyidang nggak sepelan ya kan oh ada siapa lagi join kok kamu pencet live meeting oh ada Valeri gitu. Oke. Nah, jadi kayak komat kami gitu kan wah pokoknya sketok ada suarane kalian kita nah gitu ya aman gitu dan ternyata open source itu jadi bagian penting banget dalam worship karena ya kalau kalian cuma ngerasa worship itu cuma lagu lambat itu kesalahan besar sih banyak sih meaningnya gitu ya karena worship itu artinya sebenarnya kalau bahasanya proskuneo gitu yang artinya itu kayak tukis gitu kan wah mencium bahkan ada satu apa ya pengertian lain itu seperti anjing menjilat kaki tuannya kayak gitu. Kalau kalian datang ke rumah terus punya anjing terus jilat-jilat kayak gitu ya kayak gitu arti penyembahan salah satunya jadi bagaimana kita mengungkapkan apa yang menjadi jati kita gitu, dalam worship gitu gak usah takut fals ya nanti keluar yang namanya juga nyanyian baru kayak gitu. Jadi ketika ada free worship atau open worship kalian bisa bebas untuk ngapain ya sama dengan Mazmur Daud ini hari ini aku mau ambil sharing yang simple aja kita nggak banyak sana sini ayat sana sini karena ini kan fondasi ya kan jadi ingin yang simple kalian ngerti langsung masuk dari kalian ya kan nah jadi aku cuma pengen kayak ketika kita open worship nggak usah lihat kanan kiri nggak usah dilihat kayak pas melek dia bingung nanti ngapain dong lihat aku ya lek cewek ke cowok ya lumayan wah seneng ya aku dan cowok be cowok iya kan waduh tengking sudah iya kan nah kayak gitu kan nah jadi gak usah lihat kanan kiri gitu kan fokus gitu kan terus awalnya ya jadi bagaimana caranya ketika kita dalam produksi itu bukan ngomong tentang cuma ngomong tentang kayak pokoknya ngomong tapi bagaimana hari ini bisa banyak hal bisa bersyukur bisa kamu lagi mengeluh atau kamu ngerasa berat atau sampai kamu mengagumkan keluarkan semuanya kering apa yang jadi kerinduan kayak gitu itu aku tuh
anggap itu kan sebuah satu organ, bahkan itu sama halnya kita dengan bermasmur di sini, tidak ada bedanya. Daud juga pas nulis gini ya, bukan dia ambil itu bukan cuma ngomong, tapi dia apa namanya bersenandung gitu kan, mengenakan dan lain kayak gitu. Tidak harus memang, tapi bagaimana itu sebagai nyanyian dari isi hati kita gitu. Apa sih yang menjadi dasare gitu. Itu cuma dari hatimu gitu. Bisa keluhanmu jadi korban syukurmu, atau misalnya capekmu jadi korban syukurmu, atau hari kami mengagungkan Tuhan. Ketika kalian diam aja eman, karena di situ kamu bisa mengungkapkan apa sih yang benar-benar jadi keinginanmu. Kalau di lagu-lagunya kan kalian dalam lirik nih, ya kan? Cuma di dalam satu lirik gitu, misalnya itu, sorry, di dalam tuntunan lirik gitu, misalnya berapa sebarang satu lirik, yaudah. Tapi kan itu nggak bisa mencerminkan 100% di hati kita. Tapi dengan kita worship berlepas, itu membuat kita semakin closer. Bukan acaranya, bukan tentang harus ada ini, enggak. Cuman kita di Liverpool juga sama, memberikan open worship itu aman sekali kan. Ini cara kita itu mengambil langkah untuk di momen itu ya, mengambil langkah itu semakin masuk dalam tanda kutip ruang Maha Kudus nih. Tanda kutip ya. Kita ada di posisi ruang Maha Kudus. Ini kan cuma ngomong biar kalian paham. Gitu. Jadi aku pingin kalian kita more closer di fase itu. Gak cuma lihat kan kirimu, nggak apa-apa. Gak usah ngeliat, aduh suara kok pales mana ngono. Ya paling cetak banget, pales kok, no, enggak ya. Enggak gitu ya. Tapi maksudnya, enggak, maksudnya ya pacaran ini pas open boris itu mulai. Jadi nggak usah peduli kanan kiri. Gitu. Just kok misalnya apa sih yang harus diomongin? Ya mulai follow BL-nya. Ya apa? Bukan follow IG-nya, tapi ikuti apa yang menjadi convership-nya. Apapun mau say thank you bisa, mau mengeluh bisa. Maksudnya mengeluh ini bukan menyalahkan Tuhan, pasti kita memberikan isi hati kita yang apa, atau misalnya hari ini kita eh, apa namanya menjadi tangisan kita, menjadi ketakutan kita, bisa loh. Jadi kalian pun nggak cuma di dalam harus ada worshipnya, enggak, di dalam kalian sehari-hari pun ya bisa. Nggak harus pakai gitar, nggak harus sih nggak perlu, itu nggak harus gitu ya gitu. Tapi di mana hal-hal kecil kalian bersenandung, ini bisa keluar yang namanya nyanyian yang baru, kalian nggak sadar. Tapi semua itu bukan tentang tata cara peletakan ngomong. Itu juga nggak membawa satu langkah dua langkah kalau cuman hebat-hebatan doang. Kalau cuman muji-muji yang cuman ngomong yang kok hebat tapi hatinya kakak ya percuma. Ya kan? Tapi hari ini bermasmur itu ngomong, sorry dia ada lala, jadi nggak bisa maksimal ngomong ya kan. Nah tapi maksudnya bermasmur itu ngomong tentang bagaimana kita memberikan ekspresi kita yang paling tertinggi kepada Tuhan tanpa ada penistaan, tanpa ada penghakiman, tanpa ada aturan, tanpa lagi ada yang namanya kita takut akan apapun, dan kita lagi face to face dengan Tuhan. Even dalam penyembahan iya, yang lain juga iya, tapi kenapa? Karena di situ kalian bisa menyembah dengan bebas, tanpa harus ada lirik, tanpa harus ada tata cara, yang namanya makanya disebut namanya free worship atau open worship. Kalian bisa menyembah dengan bebas, oleh kanan kiri, kalian bisa sujud, kalian bisa ngapain, kalian bisa ngomong apapun, kalian bisa berkasar, kalian bisa terserah di sini. Itu ketika itulah titik mana titik maksimal atau titik puncak dari kita menyembah Tuhan. Bukan berarti yang lain kok nggak ada, enggak, karena kita titik beratnya di dalam komunitas ini adalah worship. Halo, ketika kita nggak usah lihat kanan kiri, fokus saja, simple gini apa caranya kok, gitu ya. Tuhan itu bertata di atas puji-pujian. Ya, kalau kita baca dari tarik garis aslinya ya, sebenarnya itu artinya Tuhan itu seperti apa? Di dalam puji-pujian itu terkandung di dalam situ. Ya, penjelasannya ya gitu. Ada nih kita bukain ya, kita buka sama-sama. Tapi itu artinya maksudnya di dalam di situ salah satu pengertiannya.
Bahkan banyak orang pun yang nge-proof tentang penyembahan itu udah puasa, karena salah satunya karena itu. Di dalam hadirat Tuhan itu satu perjanjian pertemuan antara kita dengan Tuhan. Kita tukis, kita bisa mencium Dia. Penyembahan itu jadi dasar dari komunitas, terutama Hillsong. Penyembahan itu dari satu titik di mana kalau kita nggak connect sama Tuhan lewat penyembahan, lewat apa lagi? Kalau misalnya di dalam baca firman kita susah, kadang kita apa sih? Males, ya kan? Kadang kita nggak sempet. Aku ngerti sebagai manusia pun juga ada namanya ya tiba-tiba males, tiba-tiba misalnya kita bolong nggak sengaja misalnya, tiba-tiba bangun pagi, bangun sini, temen nih mama kemana? Jangan lupa sate loh, ya siapa lagi? Ya gitu. Tapi ya bisa biasakan baca Alkitab setelah itu. Tapi maksudnya itu oke, sulit lah. Kalau kita ke gereja banyak aja ancamannya sana sini ya kan. Ada aja yang bisnis kecil gitu kan. Jadi terus lah gitu misalnya. Lewat apa lagi doa. Kadang pun kita doa aja loh. Kadang ngerasa kayak salah satu yang seimbang bagiku yaitu doa dan worship. Oke lah, doa dan worship. Tapi kalau hari ini kita nyanyi, kita menyembah, ngeluarin unek-unek. Unek-unek itu bukan nyalain Tuhan ya. Maksudnya ngeluarin apa yang jadi isi hatimu hari ini supaya kalian nggak autoimun gitu. Aku baca di TikTok itu katanya kalau nyimpen sesuatu itu autoimun katanya. Katanya, tapi nggak tahu ya. Tapi maksudnya bener atau enggak tahu kayak gitu. Tapi ternyata banyak loh sakit penyakit itu karena cuma pikiran, hati, emosi. Dan itu aku approve sih, memang banyak sih yang aku temui. Cuman kalau belum ngerti ya. Cuman itu dari TikTok sih, kadang valid ya lihat TikTok, bapak-bapak ngomong kayak TikTok olahraga. Ya tapi maksudnya kembali lagi bahwa penyakit banyak banget. Cuma gara-gara kita nggak bisa ngungkap, no. Kita ngerasa kalau kita ngungkap itu aku diserang di sini, diserang itu direspon jelek ini. Nah, tapi dengan kita bermasuk, kita bisa ngerasa Tuhan. Misalnya kita hari ini, misalnya capek gitu ya. Itu, terus kita apa kita lagu itu aja, kita lagu. Nah, apa namanya kok misalnya kita lagi capek nih, setel lagu aja, satu setel lagu ya gitu, udah biarkan lagu itu jalan, pakai naga itu, pakai, ini tips saja ya, ini bukan lebih cepat atau nggak cepat, nggak ada, tapi cara untuk kita nyaman, ambil satu lagu, pakai lagu itu untuk instrumenkan kita untuk mulai bersenandung, udah kita mulai memuji Tuhan. Kalau susah ya berdoa, simpelnya gitu toh, ya gitu loh, jadi keluarkan aja ekspresimu hari ini. Gitu. Jadi korban syukurmu, Mazmurmu bisa apa lagi? Mengagungkan Tuhan hari ini. Jadi bermazmur itu bukan cuma ngomong tentang mengeluarkan kata, biar kita rohani. Ada orang-orang begitu, terutama BLBL, obat yang BLBL. Melek ya aku ya. Jadi terutama dengan BLBL, cuman kadang maaf ya, kadang cuma sok pinter. Biar kita wah angkat tangan begini-begini sambil ngomong, wah aku agungkan dalam hati ini. Oh, minta ngomong maring ini ya. Kayak karena gitu kan, apa yang mau ngomong lagi nih? Aku bilang apa lagi yo? Mikir sana, lirik lagu mana gambil lagi, kayak gitu. Nggak keluar dari hati. Kayak gitu. Ya nggak tahu misalnya siapa lagi gitu, biar kita orang ini banyak fenomena kayak gitu. Tapi hari ini jarang loh orang yang benar-benar menyembah itu berekspresi bagaimana seperti Mazmur. Bahkan Mazmur sampai dipakai berkali-kali sampai jadi lagu, right? Lihat lagu-lagunya GMS dan beberapa lagu hitung jemaat. Ada banyak yang Mazmur, bahkan banyak banget dari Mazmur. Hampir semua jadi dipakai, ya hampir semua sih, maksudnya sebagian besar dipakai kita Mazmur ini. Maksudnya entah mengutip atau bahkan kayak langsung pakai kata-katanya. Aku bersyukurlah, ya kan? Ya gitu. Masih ngutip-ngutip ke sana lagi. Lebih dari hidup, ya kan? Nggak tahu loh. Kayak gitu. Semua ke sini. Kenapa? Karena bahkan kalian bisa tanda kutip membuat nyanyian baru itu dalam kehidupan kalian sendiri.
yang bisa gitar, piano, main sendiri. Chord-chord yang belajar secara internet kan, atau TikTok, IG. Banyak kok sekarang. Aku sering ngasih juga ke beberapa pemain musik untuk ngasih belajar chord ya, chord apa chord apalah nggak terlalu ngerti. Gini gitu lah ya. Lah aku. Tapi itu buat menyembah sendiri. Bermasmur itu bukan buat tuntutan, tapi bermasmur itu sebagai pentungan suara kita yang berasal dari hati kita seperti kata Amsal. Karena dia pastikan mulut dan hati kita ini selalu sama, yaitu hatinya dijaga. Karena itulah yang membuat kita tuh connect dengan Tuhan. Kalau hari ini baca firman Tuhan aku ngerti Mas ya. Tapi kalau hari ini dalam penyembahan kita masih doktrinal di sana begini, doktrinal di sini begini. Aku menghargai mereka semua. Tapi hari ini untuk kita mengucap syukur dalam penyembahan, dalam open worship, atau kita menyerahkan beban kita hari ini, peringkat Alkitab juga, itu nggak perlu doktrinal ya. Nggak mungkin Tuhan akan tolak semua korban kita ke Tuhan. Entah itu korban syukur, atau keluhan kita, capek kita, lelahnya kita. Nggak mungkin, gara-gara cuma apa? Om dalam penyembahan nih karismatik punya. Nggak mungkin. Tapi hari ini aku ajak kalian sama-sama. Nggak usah pakai doktrin macam-macam. Tapi hari ini sama. Apapun yang, kalau misalnya kalian memang belum bisa menyembah sesimpel, nyanyilah dengan hatimu ketika kalian menyembah dengan benar-benar, menyembah Tuhan. Dengan benar-benar, dengan kesungguhan hatimu. Seperti itu memang keluar dari hatimu. Tak kasih satu tips lagi untuk kalian bisa menyembah. Ini tak pakai dulu ketika aku mulai belajar dalam menyembah sungguh-sungguh. Yang paling dapat hari ini sih. Orangnya gampang membayangkan, ini kan lebih gampang lagi. Tapi soalnya aku ajarkan juga, soalnya dalam penyembahan itu jangan aduh, males tadi. Wah, aduh, males. Aduh. Ya, orang cinta des nggak namanya misalnya. Orang tesnya tadi. Kayak gitu. Nah, atau misalnya, kecetit gitu kan. Waduh, kecetit nih gitu kan. Nanya cekras sih harus. Tadi ada ngek, kok jadi cekras ya, misalnya kayak gitu. Nah, itu kita harus kurangi. Kayak gitu. Tapi hari ini kita lebih ke arah gini loh. Masuk dalam hadirat Tuhan, merem matanya, makanya soal aja. Kalau kalian orang yang gampang ke distract, merem. Tapi taruhkan HP-mu yang bener. Yo, merem dikunci tasnya. Yo, coba merem, dibuka tasnya biar ya kan. Dibuka HP ini iPhone 2 TB Singapura, beli Singapura, cash gak nyicil. Lah itu ada di TikTok. Kayak gitu. Nah, ditaruh sembarangan. Waduh, hatimu hancur, dompetmu hancur, ya kan? Nah, jadi sama. Jadi maksudnya maksudnya ambil waktu untuk merem. Aku selalu cari worship tuh merem karena kita nggak distraction. Ngeliat tiba-tiba, kemarin itu, aduh, boleh terlalu terlalu ini lagi. Aku cerita Nurul bin aja deh biar gampang. Kenapa? Enggak. Kemarin tiba-tiba aku bentuk ketawa kan satu hal, terus tiba-tiba di gerejaku. Terus aku tanya tuh kenapa kamu ketawa? Katanya belnya ketabrak apa ketabrak apa ya sama yang lain gitu ya. Jadi maksudnya dengan kita pas kita worship apa kayak kemarin kita pas praise tuh kemarin ada singer itu sing kayak ada anak gereja aku di sini tuh ada ya udah kayak gitu. Sing itu yang maksudnya sangat lucu gitu kan. Aku nggak mau ngomong lagi apa yang lucu, ngomong lucu itu singer yang ini gitu. Nah, maksudnya hari ini kita nggak bisa fokus gitu loh. Tapi itu praise ya, konsepnya praise. Tapi maksudnya, di dalam, bukan berarti nggak penting, bukan. Tapi maksudnya, di dalam worship ketika kita serius, kita tutup mata, simple aja, cuman bayangkan satu hal, maksudnya tenangkan pikiranmu, bukan, maksudnya kamu mikir bahwa kamu nggak di dalam di sebuah gereja yang rame. Kenapa? Suatu saat kamu berpikir kayak gini kalau menyembah. Kamu punya teks termo loh. Gitu kan. Atau kamu dikenal, misalnya baik keluarga, kamu lihat mamamu penyembah. Akhirnya sih angkat tangannya sepenuh jadi separuh. Ada kamera di sekelilingmu, turun lagi tangannya hilang. Kayak aku dulu SMA bertobat kayak gitu. Kalau ada kamera, tanganku langsung turun. Kayak gitu. Dan aku ngerti itu kamera lagi naik gitu. Dapat kamera aku merem gitu. Gitu. Jadi insting ya dari orang yang nggak suka foto. Kayak gitu kan. Tapi Gajar tuh hebat karena dia itu selalu kayak jadi pura-pura ninja. Dia di bawah. Dia itu seperti cowok di bawah. Pakai baju hitam.
mukanya putih. Terus aku melek kayak setan, gitu lu. Ya kan? Ada ya, namanya udara Yesus, gitu ya. Nah, itu berkali-kali aku sebenarnya juga kaget tuh, gitu ya. Jadi kayak gitu. Jadi masalahnya mereka belajar yang ke Tuhan di depanmu dan fokus bahwa kamu cuma berdoa sama Tuhan. Itu sih insya Allah aku lakuin dalam setiap penyembahan apapun. Tidak ada tuntutan, tidak ada serangan, tidak ada dilihat pendeta, apa, apalagi misalnya dilihat nenekmu, cucukmu, tantemu, ommu, gitu kan, menurutmu, ya kan, nggak perlu lihat itu, fokusnya cuma satu, pandang apa yang jadi kebaikan Tuhan dalam hidup. Tenang aja semua yang Tuhan lakukan. Dari situ mulai agungkan Tuhan. Saya dimulai dari terima kasih Tuhan. Ngomong kalau selama seminggu itu kalian dapat mengalami kalian bahagia. Bohong banget. Masa sih secuil aja enggak ada? Bohong banget. Pasti ada secuil di antara hitam. Aku pun juga gitu. Secuil dari banyak itu adalah membuat kamu sentuh citiku sendiri, ya kan? Nah, tapi akhirnya ketemu bentukanku lagi. Tetapi maksud sesimpel kayak gitu jadi syukur kita bisa bersyukur, oh Tuhan thank you. Kita mulai ngikutin apa yang jadi lantunan musik itu, kita mulai bersyukur, kita mulai mengecap kebaikan Tuhan. Open worship, kita bisa sebebas-bebasnya untuk memuji Tuhan. Kita nggak perlu menghakimi yang diam juga. No, bukan. Aku nggak menghakimi. Tapi ada tuh hal yang poin kedua setelah kita ngomong tentang bermazmur ini adalah tentang ekspresi dalam penyembahan. Ya salah satunya adalah kita nggak mungkin kalau kita dikasih duit cuman nggak mungkin. Tidak mungkin, bohong banget, ya kan? Yang namanya dikasih duit adalah puji Tuhan, ya kan? Alhamdulillah, ya loh. Kok bisa sih banyak? Pasti itu pertama kali pasti diucap itu kata itu pasti diucap. Yang banyak dua kata itu. Gitu. Itu artinya ungkapan rasa syukur. Kalian itu bisa bersyukur ke teman kalian. Kalian itu bisa memberikan ekspresi yang sampai di titik, oh thank you gitu. Masa sih masih pakai topeng dong, masih pakai alasan gini. Tuhan kan melihat hati. Waduh, susah. Biar mainannya biar udah ngomong gitu. Mungkin kok kita itu harus tes eksperimen ke cewek ya, karena cewek itu kan semakin sangat peka dengan respon. Ayo balik on mic ya. Sebelum kita tutup sharing ini, bentar iklan dulu. Ayo iklan dulu kali. Jangan lupa ada BTL guys. Kita ada BTL podcast yang hostnya itu sangat-sangat betul. Jangan hati-hati itu hostnya gak cukup helmnya guys. Ya jadi hostnya itu yang nanti itu di Jumat Agung akan dicambuk 40 kali 40 kali 5. Nah kayak gitu. Sudah tinggal itu hostnya BTL kan nanti mau dicambuk 40 kali 5 di Jumat Agung. Oh iya, nanti di pas Jumat Agung kita ada prosesi dalam nih. Oh gitu ya. Nah, Riko nanti mau cambuk apa guys? Kasih aku shopee-nya ya. Gitu ya. Jadi percaranya itu real. Yesus tuh ngerasain itu, gitu kalian bisa paham. Ya kan? Nah, tapi Erik itu jadi satu proporsi yang pas gitu loh. Nah, kembali lagi sekarang kita tanya ke Feli gitu. Feli, gitu. Misalnya kamu ngasih nih satu boneka besar gitu ya, satu temen gitu misalnya, atau anak Ipel gitu ya. Contoh. Kayak gitu. Misalnya ngasih ke siapa ya? Jangan pakai nama deh, ngasih seseorang deh. Nanti dikira nyender lagi salah lagi aku. Ya kan? Nah, saya mau ngasih boneka yang besar atau ngasih uang deh, misalnya orang itu butuh bantuan banget, terus kamu ngasih uang, kasih 500.000 terakhir gitu, gitu kan? Terus itu ngomong makasih, apa perasaan hatimu?
Ori. Berarti kamu coba ikhlas, ayo. Tadi ini nggak ikhlas dong artinya. Nggak sih? Enggak ikhlas, tapi kan berharap kayak orangnya tuh seneng ya kan, sampai jingkrak loncat-loncat nih. Kan kamu itu melihat hatinya. Enggak ketok. Enggak ketok. Lewat gerak-geriknya, mulai terbantunya dia grow up misalnya. Kan itu sama yang melihat hati. Ya memang seneng dia grow up gitu ya, tapi lebih seneng lagi kalau orangnya itu pas dikasih itu kayak gitu. Omongan dari seorang hawa yang membuat orang berdosa ya kan. Nah, tapi maksudnya Saya tidak terima. ya, jadi waktu itu kan kita lagi bahwa simple itu. Ya, gitu. Sama bahwa Tuhan melihat hati iya, tapi Tuhan juga melihat mukamu. Iya kan? Tuhan melihat tanganmu. No, bukan tentang itu semua. Itu bagian. Aku bilangnya kalau ngomong itu bagian. Jangan ngomong itu standar. Salah. Itu pendeta minta uang. Kayak gitu-gitu tuh. Pendeta-pendeta yang cuma ngomong persembahan pula gitu kan. Ngomongnya berkat atau 3 cara. Ya. Kayak gitu. Kan? Ya itu. Ya bercanda guys. Tapi maksudnya enggak, kita sahabat gereja enggak boleh menghina, enggak bercanda aja ya. Tapi kalau yang sebenarnya benar, ini harus tepat ya kan, kayak gitu. Tapi 3 cara masih terselamatkan lah, kayak gitu. 3 cara nggak tahu, tapi 3 caranya apa? Lewatin hidup atau bersama dengan Yesus ya kan. Nah, tapi maksudnya kembali lagi bahwa sama bahwa Tuhan melihat hati. Iya. Kalau kalian sakit ya, tangan kalian kena gips, maaf ya, yang nggak bisa nggak tangan, Tuhan melihat hati. Iya. Kalian pun juga gitu kok. Misalnya orang itu gak bisa gerak badan, masuk suruh jingkrak mujizat, Pak. Tapi kalau kita punya badan, punya tenaga, wah, kenapa kita nggak memberikan ekspresi yang luar biasa? Karena kita ngerasa terbantunya juga luar biasa, right? Jadi Mazmur itu bagian dari salah satu ekspresi juga. Kita pun sudah bahwa nggak bisa, cuma lewat omongan doang, nggak bisa. Kadang kita pun juga lewat apa? Nah ini sensitif nih. Aku telat bahasnya lagi. Harusnya lewat smart money kita, gitu. Lewat money kita juga bisa. Lewat apa namanya? Apa yang waktu kita juga bisa. Lewat pelayanan kita. Itu adalah ekspresi dalam penyembahan kita, right? Tapi hari ini yang aku jelasin di sini adalah benar-benar ekspresi ketika kita worship. Aku nggak ngerti sih kalau Tuhan katanya melihat hati, tapi kita worshipnya begini sih. Nggak gitu ya konsepnya. I think nggak ngono ya. Kayak gitu. Atau kakinya ngongkang-ngongkang misalnya. Nggak gitu sih sebenarnya. Gitu. Jadi akhirnya Tuhan melihat hati ini jadi salah kaprah. Yang jadi artinya sebenarnya terserah gue, lu nurut gitu. Pokoknya kan duitin gitu. Jadi penyembahan itu ngomong tentang kita menyembah dari bawah ke atas, right? Kayak gitu. Tapi juga jangan patah kanan banget, gitu kan. Setiap gerakan itu benar-benar jadi krusial misalnya. Oh salah pakai tangan kiri gak sopan ya nggak gitu juga, gitu kan. Kayak gitu. Bahkan aku pernah, ini nggak preaching gereja ya. Jadi aku pernah ke satu ibadah, ya gitu kan. Sudah di ujung kencingku ini, sudah di ujung gitu kan. Tapi gara-gara satu hal yang terlalu dikuduskan sampai hampir kencing nama ya apa nanti? Jadi ngerti ya bahwa gestur itu penting, sangat penting bagiku, tapi juga tidak menentukan bahwa itu dekat dengan Tuhan dengan cara yang itu. Tapi itu kan juga menunjukkan bagaimana ekspresi kita. Kita bisa lihat kok, misalnya aku ngasih Erik seneng, aku ngerti. Itu lihat hati. Tapi kalau lebih happy lagi, lebih senyum lagi ketika kita kasih terus apa namanya? Kita posting di story misalnya salah satunya aja ya, nggak selalu. Kita kasih foto di orangnya atau kita say thank you ke chat gitu. Ya orang bisa melihat kayak gitu. Atau misalnya kita memberikan sesuatu
balik gitu, itu kan ekspresi. Kan dipermasalahin, ngasih kembali persembahan saja jadi permasalahan ya kan, perdebatannya panjang. Ya, kan memang bukan salah pendetanya juga, memang jemaatnya juga kadang terlalu traumatik sampai salah ya, kayak gitu, salah arti persembahan itu kayaknya kok Tuhan gitu. Jadi permasalahan, kalau kalian ngerasa itu bukan kalian nggak pernah bermasalah pasti. Maksudnya kembali dari bagaimana kita menyembah secara ekspresi itu ini lewat lewat apa namanya salah satu bermasmur. Jadi ketika kita nanti offline bermasmur kita mulai bermasmur bareng-bareng. Jadi jangan lihat kanan kiri. Justru terus yang kedua adalah gestur kita ya apa ya? Bukan harus dilempit tangannya terus baru terus taruh kepalanya di lantai, nggak harus kayak gitu sih sebenarnya, kayak gitu. Tapi maksudnya bagaimana cara kita tuh bisa menyembah dengan serius dengan kerinduan kita. Kok hari ini kita mau loncat, kok hari ini kita mau angkat tangan, itu semua ada artinya sebenarnya. Ada bahasa artinya juga, kita nggak perlu bahas karena ini lebih simpel. Tapi hari ini aku pengen kita kembali worship dengan cara gaya kita sebagai simbolik ekspresi hati kita. Tuhan akan melihat hati, tapi Tuhan juga pingin kita menyembah itu dengan sungguh-sungguh. Kalau sungguh-sungguh nggak mungkin kita nggak ada ekspresinya. Itu agak aneh. Right? Jadi hari ini aku ajak kalian, ayo ketika kita menyembah, angkat tangan sekalian. Jangan lu bukan kiri, aduh kanan kiri gue angkat tangan, kalau gue angkat tangan di bawah, ketekku gitu kan, tidak apa-apa. Gitu kan, paling pulang tak kasih deodoran. Aduh, mau paling kenceng ini, apa namanya, nanti gimana nih, enggak. Tapi, ya nggak apa-apa, fals nggak apa-apa lah, lucu. Tapi kita fals, kita lucu, nggak apa-apa. Kayak gitu. Ini mengingat penyembahan hatinya. Ya, jadi kalau hari ini berikan suara yang terbaik, kalian berikan aja. Ekspresi juga. Tapi nggak relate dengan orang yang memang nggak bisa berekspresi, susah. Jarang sekali kondisi itu. Yang benar-benar zero ya itu jarang. Itu artinya kalian nggak ngerasain apa-apa memang. Tapi kalau kalian hari ini ngomong yang ngerasain, bohong ketika kalian makan enak, terutama cewek, itu tidak menggoyangkan kepala dan badannya. Itu bohong sekali. Bahkan aku ngerti loh, misalnya Feli makan enak langsung, enggak, itu masih pasti kita menggoyangkan, gitu kan. Kalau cowok enggak, enak ya gitu. Kalau itu bisa tadi kayak gitu tuh. Enak ambil menceng-menceng gitu kan. Sudah gitu, dia tuh ngambil tengah-tengah antara cewek dan cowok, Erik ya. Jadi gini, itu dengan makan terus ini dengan mencengnya, enak ya. Ini pasti kayak gitu. Nah tapi maksudnya kembali ke situ ya, maksudnya bahwa artinya kan pasti ada ekspresi toh. Jadi jangan tutupi ekspresi kalian dengan cara Tuhan melihat hati. Nah, Tuhan juga melihat ekspresimu. Oke, jangan kurangi ekspresi karena lihat kanan kiri toh. Baik, jadi hari ini kita ketika bermasmur, hari mulai dari mana? Terima kasih Tuhan dulu. Ekspresi, hari ini capek, Tuhan aku capek. Mungkin dengan lantunan, senandung, dan lain-lain, oke? Jadi hari ini simple aja, kayak kita bermasmur sama-sama di dalam kerja kita. Atau kalian cari-cari penyembahan, atau kok di YouTube banyak penyembahan yang ada worship-nya, kita belajar sama-sama yuk. Yang awalnya aneh, tapi yuk sama-sama. Daripada kalian kanan kiri atau nunggu doktrin yang benar dulu, dasar Alkitab yang benar dulu. Aku baru tahu yang berekspresi atas dasar Alkitabnya dulu. Nggak make sense sih sebenarnya. Kayak gitu loh. Dasarnya cuma satu. Tuhan itu berkata sudah puji-pujian, dan dia adalah Tuhanku, dan papaku, dan sahabatku. Jadi aku bisa berekspresi apapun. Right? Ayo, Erik lah. Oke, kita tutup dalam doa. Thank you Bapak atas firman hari ini Tuhan, sharing yang sudah disampaikan oleh Ko Denny, biarlah ini dapat tertanam dalam hati kami Tuhan, kami dapat terapkan dalam kehidupan sehari-hari kami Tuhan, dan biarlah benih firman yang sudah Kau tanamkan ini benar-benar hidup di dalam hati kami Tuhan. Thank you Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri saat hari ini, biarlah kami
selalu dituntun oleh rohmu Tuhan. Nyanyi di dalam namamu kami berdoa. Haleluya. Butuh.